Oras tuhita saluhna manginang do sudia kayana konami remaja na posobulu bahkan tu akayana konami sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pada hari ini dan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan topik pada firman ini yaitu mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengatakan kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, berarti ada suatu yang menggerakkan hati jiwa kita, yaitu semangat. Ya. Ada motivasi yang keluar dari hati kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi kita semangat menghadapi kehidupan kita ini. Kita tidak mau mengenal dengan kata capek. Dan kita tidak mau berhenti di dalam jejak langkah kita. Tapi kita ingin menghitung. Orang yang menghitung itu akan terus semangat. Semakin banyak hitungannya pasti semakin banyak ya semangatnya. Untuk itu ketika dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, menyadarkan kita bahwa begitu baiknya Tuhan itu. Kasih setianya begitu luar biasa dalam sepanjang hidup kita. Ada kegirangan di dalam hati kita. Ya, semakin hari lepas hari kita akan bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari kita akan semakin optimis menjalani hidup kita ini. Walaupun mungkin saat ini kita mengalami sakit, persoalan, kegalauan dan sebagainya. Tetapi karena firman Tuhan menyadarkan kita untuk kita selalu berjuang menepati kehidupan kita. Karena kita lihat ada di depan kasih Tuhan, dia menyambut kita dengan tangannya yang terbuka. Nah, di dalam nats ini juga kita diingatkan bahwa Tuhan juga melindungi orang yang selalu giat bekerja, yang selalu optimis. Dia akan melindungi kita. Bukan hanya diberikan pertuduhan dan lindungan, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita bagaimana kita menikmati kehidupan ini. Sama seperti kita berada di atas bukit, kita lihat air, ya sungai, laut, ya kita lihat danau, lalu kita disuruh menikmati itu. Kita diperintahkan mata kita, kulit kita dan semuanya anggota tubuh kita untuk menikmati itu. Nah, begitu juga orang yang di dalam perjalanan hidupnya Tuhan izinkan dia untuk menikmati kehidupannya. Jadi akhirnya tidak terasa letih dan tidak ada kelesuhan di dalam tubuhnya dan semangatnya. Karena dia selalu berbahagia dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan memotivasi dia. Akhirnya dia memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya dan dia memperoleh kelimpahan. Makanya dikatakan orang yang beriman itu tidak pernah merasa berkurang dalam hidupnya. Dia selalu bersyukur. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia mempunyai rezeki yang banyak, dia mempunyai rezeki yang sedikit, dia selalu bersyukur. Karena dia menikmati. Tuhan yang memberi. Dan kita harus menikmati, dan kita harus layak bersyukur kepada Tuhan. Jadi selalu berkelimpahan. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya yang kita rasakan. Demikianlah indahnya kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik. Nah, ada dua hal yang perlu kita renungkan dan sikapi di dalam nats ini, saudaraku. Pertama, kita disadarkan sebagai manusia berdosa. Kalau kita sadar kita sebagai orang yang punya kekurangan, yaitu kita punya dosa, sebenarnya kita ini dihukum oleh Tuhan. Dan hukuman itu tidak tanggung-tanggung, bisa hukuman kematian, bisa juga hukuman dan neraka. Ya, tetapi itulah Allah itu sangat baik. Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia naik ke surga untuk mempersiapkan jalan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Makanya kita harus bersyukur sebagai orang berdosa. Saya sebagai orang berdosa, Anda sebagai orang yang berdosa. Tapi Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau
Engkau punya Tuhan yang sangat baik. Karena bagi kita tidak dibutuhkan pengorbanan, tapi Allah memberikan anaknya yang dia kasih berkorban untuk keselamatan kita. Itulah keselamatan yang sempurna, saudaraku. Nah, untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Jadi jangan sandarkan hidupmu kepada manusia, jangan sandarkan hidupmu di dalam dunia, tapi sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mar pangusandia ko maho di bagasan Tuhanmu, asa maluaho dalam manguluho rodi hasusudani bohal. Itu yang katakan Tuhan kepada kita dalam nats ini. Karena Tuhan itu baik, maka kecaplah dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan engkau dan kepada seisi rumahmu. Yang kedua yang mau dikatakan nats ini kepada kita sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan dari segala dosa, makanya perlu kita mensyukuri keselamatan itu dengan tetap menjaga iman kita. Menjaga iman kita dan tetap teguh percaya kepada Tuhan kita. Ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Ahli waris kerajaan sorga. Yaitu kehidupan yang kekal. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan itu. Nah, berkat itu jangan hanya berakhir pada kita. Tetapi mari kita sampaikan kabar sukacita ini kepada semua keluarga kita yang jauh yang dekat, kepada semua handai tolan kita, kepada semua orang-orang yang jauh. Ya, kita kabarkan sukacita ini. Makanya di akhir-akhir bulan November akan menjelang Desember ceria, Natal akan menanti kita. Kita sebentar lagi akan memasuki minggu-minggu Advent dan begitu juga masuk kepada bulan Natal. Bersukacitalah, kabarkanlah semua berita keselamatan, berita sukacita yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya bukan hanya kita merasakan sukacita itu, tetapi semua orang-orang yang kita kasihi. Agar mereka juga memperoleh terang dari Kristus yang sangat ajaib itu. Dan agar mereka juga diselamatkan. Jangan hanya kepada kita keselamatan itu, tetapi kepada semua orang keselamatan itu juga mereka berhak untuk menikmatinya. Dan mari kita berbahagia bersama dengan keluarga kita, berkumpul dengan keluarga kita. Coba kita lihat sekarang, semua sekarang orang sudah merancang, corona sudah mulai berakhir, sudah pas, udah level 1 sekarang, dan kita sudah diizinkan beribadah, walaupun hanya tetap prokes tetap kita jaga, berpesta kita sudah diizinkan tapi tetap prokes. Nah sekarang sudah merancang orang, kapan kita pulang kampung, bertemu dengan orang-orang yang di kampung, keluarga kita. Itu yang dirancang. Kenapa? Untuk apa? Untuk bersama berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, bersyukur bahwa kita diberikan sukacita walaupun mungkin ada kita masih dalam kondisi duka cita. Ya, tapi Tuhan memberikan pesan damai sejahtera, pesan sukacita. Untuk itu bersukacitalah, kecaplah indahnya hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, betapa baiknya Tuhan itu, tetaplah ya bersukacita menyambut hari yang berbahagia, yaitu pesta Natal kita pada bulan Desember. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Mengajak kami untuk hidup di dalam doa kami. Untuk hidup di dalam pengharapan kami dalam Tuhan. Dan untuk selalu bersuka cita. Sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami hingga saat ini, kami tidak mau bersedih. Kami tidak mau susah. Kami tidak mau Tuhan galau. Kami ingin tetap bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan selalu mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena itulah yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang akan menghadapi ujian-ujian semester. Tambahkan hikmat dan Roh-Mu kepada mereka, agar mereka juga memperoleh nilai yang baik, dan bersukacitalah keluarga. Berkati juga Tuhan semua jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini dan yang merayakan hari pernikahan mereka. Tambahkan sukacita, damai sejahtera, kerukunan, dan kebahagiaan. Dan begitu juga Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, para ladum, dan kami yang full timer, agar selalu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mengakhiri tahun ini, dan mempersiapkan pesta-pesta Natal Tuhan, agar kami semua bersukacita. Untuk kami panjatkan doa, harapan, dan impian kami, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Bawalah kami Tuhan di dalam menapaki kehidupan kami
untuk kami selalu optimis dan tidak ragu-ragu untuk menetapkan hal-hal yang penting bagi kami, karena Tuhan pasti akan memberikan rencana yang terindah di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dan kasih Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak kami, dan tetap bersuka cita, jaga prokes, Tuhan memberkati.